Gebrakan Menlu RI pulangkan WNI di Afghanistan cukur habis kumis Chaplin. Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Amerika dan Cina memang bisa dianggap menjadi dua negara yang patut dicurigai sebagai perebut kekuasaan di Afghanistan dengan kemenangan dan keberhasilan Taliban, kelompok yang didukung Chaplin kumis tanpa jenggot. Taliban ini adalah kelompok radikal yang memimpikan negara-negara berbasis agama di Afghanistan dan mengedepankan kekhalifahan di Afghanistan. Di Afghanistan, Taliban berkuasa, membuat presiden pun mundur dan mingkem. Aksi-aksi heroik dari dua negara pun muncul, yakni Cina dan Amerika. Kedua negara ini seolah-olah ingin banget membangun citra di atas kehancuran Afghanistan. Ketika Cina memamerkan bahwa mereka sedang bersalaman dengan Taliban dan demi bisnis, Amerika memamerkan mereka sebagai hero. Amerika memamerkan aksi mereka menyelamatkan seorang bayi di perbatasan, dan narasi yang muncul adalah mungkin ibu itu selamanya tidak akan menemui bayinya. Sungguh sedih dan membawa haru biru perasaan saya. Akan tetapi, benarkah itu yang menjadi narasi utama? Atau hanya mari simak? Cina dan Taliban ini adalah dua negara yang sangat berbeda. Cina ini negara berbasis komunis, meski secara perdagangan mereka membuang jauh-jauh citra komunisme yang merongrong rakyat RRT dengan ketertutupan informasi dan data COVID yang dibuka lebar ke dunia. Cina ini secara bisnis merupakan negara yang maju. Ekonomi yang berbasis IT, bukan lagi manusia, menjadi daya jual yang sangat tinggi. Banyak negara iri kepada Cina soal ekonomi. Namun di belakangnya kita tahu bahwa Cina ini komunis. Cina ini memiliki pemerintahan yang jauh bertolak belakang dengan Taliban yang mengedepankan kekhalifahan. Komunisme itu artinya semua sama rata dan sama rasa, sedangkan khilafah mengedepankan seorang yang dianggap pemimpin dunia. Secara teknologi, sebenarnya Cina jauh ada di atas Taliban. Jangankan pakai teknologi nuklir dan persenjataan canggih. Kasarnya, jika warga Cina didatangkan ke Taliban dan buang air di sana, bisa langsung ada air bah itu. Jadi sebenarnya kalau bicara persenjataan, Cina jauh lebih mutakhir. Inilah yang membuat Taliban ketakutan dan ingin menjilat Cina. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Taliban ini bukan berdasarkan pemikiran dan ideologinya berdasarkan agama, melainkan berdasarkan fear yang mereka alami di bawah ketiak Cina. Cina sebagai big bro pun merangkul mereka. Buat Cina, Taliban bisa dimanfaatkan, apalagi di negara daerah Asia Barat, dikenal dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak. Jumlah kencing rakyat Cina pun masih kalah banyak dibandingkan dengan minyak. Ini yang membuat Cina ngiler tentunya, bisa keruk-keruk habis. Setelah bahas Cina dan Taliban, mari kita bahas Taliban dan Amerika. Amerika selama ini menjadi hero, menjadi pahlawan dikarenakan pasukan Amerika berjaga-jaga di perbatasan. Pasukan Amerika berjaga-jaga di daerah rawan konflik sebagai SJW tingkat tinggi. Mereka sok jadi pahlawan. Kalau mau jadi pahlawan harusnya Amerika nggak tanggung-tanggung. Kabarnya, pasukan Amerika setelah Biden ditarik dari daerah konflik dan menyebabkan Taliban yang didukung rektor terbodoh di dunia, si Umar, dan kumis tenggak jelas di dunia Chaplin mendapatkan angin. Taliban mendapatkan angin, Amerika kabur. Ingat, seperti di Indonesia ada mantan militer dungu yang menarik pasukannya dari Jakarta padahal sudah tahu mau ada demo. Siapa dia kalau bukan genderuwo? Amerika menarik pasukannya, Afghanistan lemah, Taliban pun akhirnya bergerilya untuk menghancurkan dan merebut Afghanistan. Dengan perebutan Afghanistan, politik di Indonesia langsung mencuat. Siapa-siapa saja yang mendukung Taliban mulai muncul satu persatu. Mereka adalah Chaplin, Musni, Anies, Nopel, dan kawan-kawan. Mereka ini menjadi sosok yang mendadak mencuat dan mendadak bungkam. Dulu koar-koar bela Palestina, tapi Afghanistan mereka bungkam. Bahkan rektor terbodoh di dunia pun mengagung-agungkan Taliban. Padahal apa yang terjadi? Talibanlah yang menghancurkan negara ini. Menteri Luar Negeri pun langsung menjemput WNI dari Afghanistan untuk dipulangkan agar tidak ada kepala yang dipenggal, mata yang dicungkil, dan perempuan yang diperkosa. Mereka dipulangkan demi keselamatan. Memulangkan WNI di Afghanistan ke Indonesia merupakan bentuk perlawanan Menlu Indonesia kepada politik proksi yang dikerjakan oleh Amerika dan Cina. Chaplin pun terjahit mulutnya dan tercukur kumisnya. Jadi apa yang baik dari Taliban? Begitulah tanya-tanya. Menurut Anda? Kecerdasan jiwa marketing si anak presiden jadikan isu baliho sebagai alat promosi. Ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Peribahasa itulah yang terjadi dalam keluarga Presiden Joko Widodo. Jauh sebelum terjun ke dunia politik, mantan wali kota Solo itu berprofesi sebagai pengusaha mebel. Urat pengusaha dari sang ayah rupanya turun ke kedua putra beliau. Urat politik juga mulai diikuti oleh si sulung Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Sementara si bungsu Kaisang Pangarep sejauh ini masih konsisten menggeluti dunia usaha, khususnya usaha kuliner. Namun tepat hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia, Selasa 17 Agustus 2021, Kaisang mengikuti jejak para elit partai memasang baliho berukuran besar yang bernada politis. Foto Kaisang terpasang menggenggam roti disertai tulisan "Saya siap untuk RI1". Akan tetapi nampaknya Kaisang tak merogoh kocek miliaran rupiah untuk memasang baliho karena sekedar dipampang di media sosial atau medsos. Wajar saja Kaisang berhemat dengan memasang baliho di medsos. Itu karena Kaisang sedang mempromosikan sebuah produk lokal yang berada di bawah payung lembaga pengembangan UMKM miliknya, yaitu PT Harapan Bangsa Kita atau Hebat. Bukan memposisikan diri sebagai politisi yang tengah berupaya mempromosikan diri agar parasnya lebih dikenal oleh masyarakat. Sehari berselang 18 Agustus, Kaisang memparodikan perang baliho para elit partai masih dalam rangka promosi produk. Kecerdikan Kaisang memanfaatkan isu dan situasi menunjukkan kelasnya sebagai pengusaha tulen serta marketing handal. Peran baliho elit parpol berhasil digunakan sebagai momentum untuk melakukan promosi produk. Alih-alih mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan keahlian sebagai marketing handal, Kaisang lebih memilih membantu UMKM dalam menarik konsumen untuk meningkatkan penjualan yang mendatangkan keuntungan. Dalam hal ini lagi-lagi peribahasa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya cocok disematkan kepada mantan Felicia Tishu itu. Denny Siregar dalam kanal YouTube 2045 TV edisi 18 Agustus dengan judul Denny Siregar, Jokowi promosi baju Baduy masih dihina juga. Gaspol #37 menjelaskan bahwa Jokowi adalah presiden yang sadar benar bahwa dirinya dan apa yang dia pakai akan menjadi pusat perbincangan. Hal itu dimanfaatkan Presiden ke-7 Indonesia itu untuk mempromosikan budaya dan kearifan lokal Indonesia yang beragam, serta produk-produk UMKM buatan dalam negeri. Itu pula yang dilakukan oleh anak bungsunya. Seperti sang ayah, Kaisang sadar betul posisinya sebagai anak presiden akan selalu menjadi pusat perhatian. Bukannya si Kaisang terlalu percaya diri. Itu terbukti saat masalah percintaannya menarik perhatian jutaan masyarakat Indonesia. Kaisang sadar betul isu politik dinasti di keluarganya yang dihembuskan saat mas dan abang iparnya mencalonkan diri sebagai wali kota. Keduanya terpilih menjadi wali kota Solo dan Medan, menarik perhatian publik tanah air. Kini, di saat elit partai sedang mainan baliho untuk mempromosikan diri menjelang perhelatan Pilpres 2024 yang masih jauh, Kaisang hadir dengan baliho "Saya siap untuk RI1". Itu jelas saja mampu menarik perhatian dari khalayak. Entah mereka yang suka atau tidak suka terhadap keluarga Jokowi ataupun Kaisang secara pribadi, sudah tentu akan tertarik untuk mencari tahu atau sekedar melirik baliho yang terpampang medsos tersebut. Like father, like son, ayah dan anak memiliki kesamaan, sama-sama memahami dirinya dan sama-sama mampu memanfaatkan kelebihan dalam dirinya sebagai marketing atau alat promosi hidup bagi banyak produk lokal. Mungkin lain kali Kaisang juga bisa mengikuti jejak ayahnya, mempromosikan budaya dan kearifan lokal Nusantara. Jika Kaisang hobi jalan-jalan, dirinya mungkin juga bisa memanfaatkan ketenaran untuk mempromosikan lokasi-lokasi wisata di tanah air agar lebih dikenal banyak orang. Jangan-jangan hal itu sudah dilakukan ya? Parodi baliho Kaisang mungkin menimbulkan kekesalan di hati segelintir orang, utamanya para pendukung elit partai yang tengah terlibat dalam perang baliho. Namun melihat parodi baliho Kaisang yang kreatif dan bertujuan untuk mendukung UMKM lokal, sebaiknya kita semua wajib mendukung langkah promosi si anak presiden itu. Dirinya eksis tapi bukan dalam rangka mengikuti jejak sang ayah atau Kang Mas masuk dalam dunia politik, melainkan eksis dalam bidang usaha yang digelutinya sekaligus membantu mempromosikan UMKM tanah air. Semangat Mas Kaisang, sukses usahanya. Bagaimana menurut Anda?